Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Tabi pun. Ya, pada pembelajaran hari ini, Bu akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh-contoh soal mengenai tata nama senyawa. Selain contoh soal, nanti di akhir akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi simak dengan baik penjelasan mengenai contoh soalnya. Oke, di sini Bu kelompokkan menjadi 3 bentuk soal ya. Nah, yang pertama, tuliskan nama senyawa berikut dan reaksi ionisasinya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan apakah dalam reaksi itu logam dan logam, logam dan non-logam, atau non-logam non-logam, atau atau senyawa-senyawa asam basa dan garam. Nah, kita lihat dulu untuk yang nomor 1. Karena di sini diminta reaksi ionisasinya, maka ini adalah senyawa ion ya. Jadi kita lihat contoh yang A, NaCl. Oke, sini Bu langsung jawab. Untuk yang A, NaCl ya. Kita buat dulu reaksinya supaya bisa menentukan nama senyawanya. Oke. NaCl ada 2 unsur ya, unsur Na dan unsur Cl, masing-masingnya ada 1. Nah, kita buat Na ditambah dengan Cl. Ini reaksi ionisasi. Nah, pada reaksi ionisasi itu ada yang plus, ada yang minus muatannya. Nah, di sini kita tahu Na itu adalah golongan 1A. Dia berupa logam ya. Jadi cenderung melepaskan. Jadi dia Na plus gitu. Kemudian Cl-nya Cl min. Nah, ini reaksi ionisasinya. Namanya apa namanya? Na itu adalah natrium. Kemudian Cl itu adalah klor. Ditambahin akhiran ida. Jadi natrium klorida. Nah, atau natrium klorida ini lebih kita kenal dengan garam ya. Oke, yang B, K2SO4. K2SO4. Nah, di sini kita tahu ada unsurnya memang ada 3 ya. Tapi dari daftar kation dan anion yang sudah Ibu berikan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa ini K itu nanti akan cenderung melepaskan, jadi dia ionnya positif karena K ada di golongan 1A ya. Jadi melepaskan 1 supaya dia berikatan dengan SO4. Nah, SO4-nya berapa? Kita lihat di yang sebelumnya ya. Nih. Jadi SO4 nih tidak ada di daftar kation, maka dia bersifat nih anion. Jadi dia ion negatif. Kita lihat SO4. Nah, ini ya. SO4 2 min. Jadi sulfat. Nah, kalau sudah hafal itu enak kita menentukannya. Jadi K plus ditambah SO4 2 min. Nah, di sini kita lihat K-nya ionnya 1, SO4 ada 2. Maka ini kita kalikan silang. Jadi kalau ini 1, maka yang jumlahnya 1 itu adalah SO4 koefisiennya. Kemudian karena SO4 itu muatannya 2,
maka ini pindah ke sini jadi koefisien. Maka reaksinya supaya ruas kiri dan kanan itu sama ya. Ini kan K-nya 2 di ruas kirinya, di kanannya juga harus 2 jumlahnya. Kemudian S-nya 1, U-nya juga 4, sama-sama 4. Nah itu. Namanya apa? K. K itu apa? Oke, kalium sulfat ya. Oke, nah kalaupun lupa kalian bisa mengingat lagi hafalan kalian. SO4 itu tadi apa? Nih, sulfat ya. SO4 itu adalah sulfat, kemudian K bisa kalian cek di tabel sistem periodik kalau K itu adalah kalium. Nah, itu makanya penting untuk menghafalkan unsur-unsur dalam tabel sistem periodik. Oke, yang ketiga BaNO3 2 kali. Yang C ya. BaNO3 ini salah. BaNO3 2 kali. Nah, ini yang 2 kali NO3-nya ya, yang di dalam kurung. Nah, BA-nya sekarang kita buat reaksinya. BA kalau kita lihat kemarin BA itu atau kalau kalian tahu BA ada di golongan berapa? 2 ya. Nih, BA maka dia cenderung bersifat positif ya, kation ya. Jadi BA2+. Nah, BA2+, kita tulis di sini reaksinya BA2+ ditambah siapa? NO3 ya. Nah, NO3. Tapi di sini NO3-nya 2 kali nih. Maka yang 2 ini pindah ke depan nanti. Ini Ibu hapus dulu. Nah, di sini ya. Jadi BA2+ ditambah 2NO3. Dari mana koefisien ini? Dari ini. Nah, atau bisa juga kalian lihat bahwa di sini BA-nya 2+. NO3 itu anion ya, ion negatif. Kalau kita lihat, sekaligus kita lihat namanya, NO3 itu nih, dia min ya. Namanya adalah nitrat. Oke, kita tulis NO3 min. Oke. Nah, ini kan sama aja nih tadi. Kalau misal ini pun belum Ibu tulis nih koefisien NO3-nya. Ini kan BA-nya 2, NO3-nya 1. Udah kali silang. Yang BA-nya cuma 1, yang NO3-nya 2. Nah, itu juga sama. Nah, namanya apa namanya? BA tadi BA namanya barium ya. Barium. Barium. NO3 tadi namanya adalah nitrat. Nah, nih ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk soal yang D, H2SO3. Oke, yang D, H2SO3. Nah, ini udah jelas ya, H itu ada di golongan 1A, dia akan cenderung melepaskan. Jadi H+ ditambah dengan SO3. SO3 kita lihat anionnya dia muatannya berapa, sekaligus kita lihat namanya. SO3 2- namanya adalah sulfit ya. SO3 2- namanya adalah sulfit. Nah,
Ini kalau kita lihat ya, hanya kan plus SO3-nya 2 min. Udah kali silang. Berarti yang 2 ini pindah ke sini. Nah, kemudian ini kan 1, udah ini di depan koefisiennya kalau 1 tidak ditulis. Jadi sama jumlah H di sini 2, ini 2, S1 O-nya juga 3. Namanya H, kalau ada H dalam tata nama senyawa itu pasti asam ya. Oke. Namanya adalah asam. SO3 tadi adalah sulfit. Maka H2SO3 itu adalah asam sulfit. Oke. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1. NaCl adalah natrium klorida, K2SO4 kalium sulfat, BaNO3 2 kali barium nitrat, dan H2SO3 asam sulfit. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan rumus kimia dan reaksi ionisasi senyawa berikut. Nah, ini kebalikan dari nomor 1 ya. Oke, kita jawab. Yang A. Oke, kalsium oksida. Nah, kalsium itu simbol unsurnya adalah Ca. Awas, hati-hati jangan sampai tertukar dengan kalium ya. Kalau kalium itu K, kalsium itu Ca. Oke, untuk muatannya dia ada di golongan 2A, berarti dia muatannya 2+. Ya, kalau ibu ngapalinnya tuh golongan 2A, bebek mangan cacing, seret banget rasa nih. Bebek mangan ada cacing, Ca itu golongan 2A. Oke, kalsiumnya Ca, oksida. Oksida ini berarti unsurnya oksigen O ya. Unsurnya adalah unsur O, maka kita tulis di sini dia ditambah dengan O. Karena ini ada akhiran ida gitu ya. Oksida. Nah, O. O itu muatannya berapa? Kalau ini 2+, O muatannya. Oke, kita lihat coba. Kalau sudah ada kation berarti O-nya akan anion ya. Nah, kita lihat di sini O oksida nih. O-nya O2-, namanya oksida. Jadi sudah terjawab sebenarnya ya. Langsung kita tulis di sini kalsium oksida berarti Ca2+ ditambah O2-. Oke. Nah, di sini berarti menjadi apa? Ini udah 2, ini juga 2. Berarti taruh gini, kali silang kan? Ca2, O-nya juga 2. Nah, sorry ini bukan sama dengan ya. Oke, ini kemudian tanda panah menjadi Ca2, koefisiennya jadi indeks ya, kemudian O2. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi CaO ya. Jadi bisa disederhanakan menjadi CaO. Nah ya, kalsium oksida. Ini karena sama-sama 2. Oke. Yang B. Magnesium nitrat. Magnesium itu Mg. Lagi-lagi golongan 2A. Dia akan bersifat kation ya, ion positif. Dia kation, kemudian ditambah dengan nitrat. Nitrat itu NO3 ya. Nah, kita muatannya kita lihat saja. Nitrat itu
muatannya NO3 min. Oke, kita tulis ya, NO3 min. Nah, di sini apa? Mg-nya 2, berarti yang 2 adalah NO3 ya. Kemudian min 1, Mg-nya 1, tidak ditulis. Sekarang jadinya apa? Oke. Jadinya adalah Mg, karena Mg-nya 1 ya. Jadi indeksnya juga 1, Mg. Kemudian NO3-nya ini koefisiennya ada 2. Maka di sini cara penulisannya kita kasih tanda kurung. Jadi kita kurung dulu NO3. NO3. Nah, NO3-nya ada 2 kali. NO3-nya ada 2 kali. Oke, yang ini kan, sorry, kegeser ya. NO3 ini dari ini, kemudian 2-nya yang di 2 kali di luar kurung ini itu dari koefisien. Jadi rumus kimianya adalah Mg NO3 2 kali. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang C. Oke, yang C asam perklorat. Perklorat ya, asam perklorat. Asam, ini kalau asam berarti kita langsung tulis unsurnya itu unsur H. H itu golongan 1A, berarti dia melepas ya, jadi H+. Kemudian perklorat. Nah, apa itu perklorat? Ini udah Ibu catatkan juga ini. Jadi kalau kemarin sudah hafal, sebenarnya cepat kita mengerjakannya. Nih, perklorat adalah ClO4 min. ClO4 min. Jadi kita tulis ClO4 muatannya min. Nah, ini udah sama-sama ya. Hanya 1, ClO4-nya muatan juga 1, berarti koefisiennya juga sama-sama 1. Maka rumus kimianya itu adalah HClO4. Nah, ini asam perklorat. Yang terakhir yang D ya, seng hidroksida. Oh, ini Ibu salah ketik ya, ini harusnya hidroksida. Ibu perbaikin saja. Seng hidroksida. Dimana kita tahu seng itu nama unsurnya apa? Nama unsurnya adalah Zn ya. Hidroksida. Jadi reaksinya unsur Zn golongan berapa? Ditambah dengan hidroksida. Nah, hidroksida itu OH ya. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat Zn di catatan kita. Oke, ini untuk Zn-nya. Ini ada ya ion seng, sudah Ibu kasih tanda. Zn2+. Kemudian untuk hidroksida, kita lihat hidroksida, kita cari. Nah, ini kan ada ya. OH- hidroksida. Nah, jadi udah jelas. Berarti Zn2+ ditambah
ditambah dengan OH-. Kita tulis di sini. Zn-nya muatannya 2 plus, kemudian OH muatannya min. Nah, sekarang tinggal reaksinya. Oh, ini dulu kita lihat Zn-nya 2, OH-nya 1, berarti yang Zn 1, OH-nya menjadi 2 ya. Kita taruh sini, 2. Nah, kemudian rumus kimianya menjadi Zn. OH-nya ada 2 kali nih, berarti kayak yang B tadi. Kita buat dulu OH ya. Kemudian kita tutup kurung, dia sebanyak 2 kali. Kita tulis di sini 2 kali. Nah, ini jawaban untuk soal nomor B. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. Nah, di sini tuliskan nama senyawa berikut ini. Nah, ini kita perhatikan di sini dia SO2, P2O3, Cl2O7. Ini sama-sama non-logam ya. Berarti kita pakai tata nama yang pertama kemarin, tata nama senyawa biner yang pertama ya. Yang pakai awalan mono, ditri, dan seterusnya itu ya. Oke, mono, ditri, tetra, penta, heksa, hepta itu ya. Kita lihat soal nomor 1. Oke. Yang A. Oke, yang A. SO2. S itu belerang ya. Belerang. Sebentar. Belerang. Belerang. Nah, di sini S-nya cuma 1, maka belerang saja, bukan mono belerang gitu ya. O2. Nah, O-nya ada 2. Kemarin awalan 2 itu adalah di. Berarti belerang dioksida. Untuk yang B, ya, P2O3. Nah, ini ada unsur P, ada unsur O. P itu untuk apa? Fosfor ya. Oke, fosfor. Oke, kita tahu dulu unsurnya fosfor. Nah, tapi di sini P-nya ada 2, berarti kita pakai awalan ya. Pakai awalan, maka untuk awalan kedua itu adalah di. Jadi di sini, bentar. Di sini kita tulis di fosfor. Di fosfor O3 awalannya dulu. 3 ini adalah tri ya. O oksida diakhiri dengan ida. Nah, kemudian untuk yang C, Cl itu klor, O-nya juga oksida ya, sama ya. Jadi Cl ada 2, berarti diklor.
sebentar. Oke, declare O-nya ada 7. 7 itu hepta. Berarti heptaoksida. Heptaoksida. Nah, jadi ini contoh-contoh tata nama senyawa ya. Jadi kalau misalnya diminta reaksi ionisasinya itu sudah bisa. Kalau hanya diminta namanya itu juga harus bisa membedakan apakah dia terdiri dari senyawa biner yang terdiri dari logam-logam, non-logam, logam-non-logam, logam-non-logam, atau senyawa asam basa dan garam. Kemudian bisa juga senyawa ion seperti ion-ion monoatomik dan poliatomik ya, seperti yang sudah dicatat-catatkan sebelumnya. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Nah, untuk latihan soalnya nih ada di bawah. Nih ya, nanti silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Nomor 1, tuliskan nama senyawa dan reaksi ionisasi pada senyawa berikut ini. BaCl2, NaSO3, Mg3N2, CaSO4. Kemudian untuk nomor 2, tuliskan rumus kimia dan reaksi ionisasi pada senyawa berikut ini. A asam fosfit, B kalsium oksida, C magnesium nitrat, D aluminium karbonat, E besi 3 hidroksida. Kemudian untuk nomor 3, tuliskan nama senyawa berikut ini. N2O3, N2O5, P2O5, SiCl2. Ini Si ya. Kemudian Ba3PO4 2 kali, lalu Na2SO4. Nah, itu Ibu harapkan bisa dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu ya. Oke, itu saja penyampaian Ibu untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya, silahkan ya. Langsung saja ke WA Ibu. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.